Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis, yaitu sebuah cerita yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sesampainya di rumah, aku langsung mengirim pesan ke Neng. Kuceritakan semua yang Eyang ucapkan. Neng hanya membalas, "Yang penting, Gendis tidak kenapa-napa, Mbak." Aku juga mengirim pesan ke suamiku memberitahu tentang peristiwa yang terjadi di mall. Namun jawabannya malah acuh tidak acuh. "Gendis mungkin kurang suka diajak ke mall. Dia tidak nyaman karena itu pertama kalinya dia pergi ke pusat perbelanjaan. Makanya dia menangis terus." Mas tampak tidak tertarik dan tidak peduli dengan kejadian yang menimpa anaknya. Mas, sampai kapan kamu tidak akan percaya kalau anakmu ini berbeda?" Sambil kuhembaskan tubuhku ke kasur, aku berusaha memejamkan mata, namun terasa sangat sulit. Akhirnya aku raih handphone yang tergeletak di samping meja tempat tidur dan segera kubuka aplikasi Kaskus. Jariku mengetik tentang anak indigo. Aku penasaran, ingin tahu apa rasanya menjadi mereka. Dunia mereka yang selalu bersinggungan dengan makhluk gaib. Mungkin dengan begitu aku bisa lebih memahami apa yang Gendis lihat dan rasakan. Dari semua kisah indigo yang kubaca, mayoritas mereka mendapat penolakan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Banyak yang tidak mempercayai ucapan mereka, bahkan ada juga yang dibawa ke psikiater oleh orang tuanya untuk mendapatkan bantuan medis. Yang sangat menyedihkan, mereka sering dianggap sakit jiwa karena menceritakan apa yang mereka lihat. Sedang asik browsing, tiba-tiba ada satu tweet yang menarik perhatianku. Penulisannya menggunakan ID @geniussetio09. Dia menulis tentang tipe anak indigo beserta kemampuan dan masalah yang mereka alami. Wajahku berbinar, muncul secerca senyum di sudut bibirku. Bingung. Akhirnya aku menemukan bahan referensi untuk mendidik Gendis. Siapa yang menyangka itulah awal perkenalanku dengan seseorang yang bernama Masius. Sesosok orang yang kemudian hari banyak membantuku untuk lebih memahami tentang Gendis. Kupandangi wajah Gendis yang saat itu tertidur pulas. Kubisikan dengan lembut ke telinganya, "Mama akan menjadi ibu, teman, sekaligus sahabat untuk Gendis. Tolong percaya sama Mama ya sayang. Jangan pernah menyimpan bebanmu sendirian." Aku lantas tertidur di samping Gendis. Tubuhku butuh istirahat untuk persiapan nanti malam begadang menemani putri kecilku. Hari ini adalah hari keempat setelah peristiwa yang terjadi di mall. Terdengar notif masuk ke handphoneku. Tertulis nama di layar, Neng. Tumben ini anak mengirim pesan. Ada apaan? Pikirku. Begitu ku cek, ternyata Neng mengirim sebuah foto outlet makanan yang berdempetan dengan outlet pet shop di Mall Ek. Aku perhatikan outlet makanan itu dulunya adalah bekas outlet yang penunggunya sudah membuat Gendis menjerit ketakutan. Tapi kenapa sekarang malah berganti menjadi outlet makanan? Tidak lama terdengar pesan masuk. "Mbak, bener kata Eyang, itu outletnya udah tutup dan diganti sama outlet makanan. Jadi Gendis aman kalau diajak ke sini lagi." Ketiknya sambil menyisipkan emoticon love. Iya ya Neng, outletnya sudah diganti. Tapi dari kapan? Aku masih trauma Neng kalau harus ajak Gendis ke mall lagi. Aku masih takut dengan peristiwa kemarin. Gak tahu Mbak, dari kapan outletnya berganti kepemilikan. Ini aja aku kaget pas lagi jalan sama AA. Gak sengaja naik ke lantai 4 mau ngelihat outlet yang sudah bikin kita semua panik. Pas aku lihat, ternyata outletnya sudah tutup.
Hebat tuh ramalannya Eyang. Sudah dulu ya mbak, aku mau lanjut jalan lagi. Balasnya singkat. Hatiku bertanya, kok bisa secepat itu outletnya tutup? Sudahlah, yang penting anakku selamat, tidak diganggu makhluk menyeramkan itu lagi. Setelah 2 minggu menginap di rumah tante, aku memutuskan untuk pulang ke rumah karena Mas memberi kabar kalau besok akan pulang. Kebetulan juga besok sore bertepatan dengan jadwal ruqyah gendis. Keesokan harinya ketika aku sedang berada di dalam mobil arah perjalanan pulang ke rumah, terdengar dering di handphoneku. Kulihat di layarnya tertulis nama Mas. Segera ku angkat teleponnya karena takut ada sesuatu yang penting. Assalamualaikum mak. Terdengar suara dari seberang sana. Waalaikumsalam Mas, kamu lagi di mana? Kenapa terdengar hening? Mas sudah di rumah mah. Oh ya, Mas cuma mau memberitahu kalau Mas tadi menemukan ular hitam lagi di tangga. Posisinya sama persis seperti ular hitam yang kemarin. Terangnya dengan suara yang tenang. Allahu Akbar. Bagiku terkejut. Kenapa bisa ada ular lagi? Tanyaku keheranan. Entahlah, Mas juga heran. Tapi tenang saja, tidak ada kejadian aneh yang terjadi di rumah. Kebetulan tadi pas turun dari taksi, ada Pak Tugiman lagi duduk di pos. Dia yang membantu Mas mengangkat koper. Ya sudah, langsung suruh mampir saja ke rumah. Sekalian cobain oleh-oleh. Nah, sehabis Mas cuci kaki di kamar mandi, terdengar suara desisan yang berasal dari arah tangga. Begitu disamperin, ternyata ada ular hitam lagi. Akhirnya Mas minta tolong Pak Tugiman untuk mengambil dan membuangnya ke sungai. Ceritanya tanpa ada rasa panik dan takut. Ya Allah, kenapa lagi ini? Berarti sudah 2 kali ada ular hitam masuk ke rumah. Semoga tidak ada peristiwa mengerikan yang akan terjadi ya. Memang ularnya tidak mencoba menyerang ketika ditangkap. Alhamdulillah ularnya anteng dan tidak menyerang. Bismillah saja, ini Pak Tugiman masih di rumah. Kita lagi asik ngopi di teras sambil makan otak-otak yang terkenal dari Sulawesi. Terdengar ada suara orang tertawa di samping suamiku. Alhamdulillah kalau tidak apa-apa. Ya sudah, aku lagi di mobil nih, sebentar lagi sampai rumah, sahutku cepat. Assalamualaikum. Aku segera mengakhiri pembicaraan. Tante melirik ke arahku. Mama dengar, tadi kalian bahas ular. Ular apaan lagi? Tanyanya sambil terus menyetir. Iya mah, Mas dan Pak Tugiman menemukan ular hitam lagi di tangga. Aneh banget gak sih mah? Sudah 2 kali rumah kemasukan ular hitam. Dan setiap ada kejadian ini selalu bertepatan saat aku dan Gendis sedang tidak berada di rumah. Desisku pelan. Semua kejadian aneh yang menimpa kalian itu terjadi setelah lahirnya Gendis kan? Dulu tidak pernah ada kejadian aneh begini. Mama jadi penasaran, sebenarnya anakmu ini kenapa? Tanya tante sambil melirik sekilas ke arah Gendis yang sedang kupangku. Entahlah mah, Ima juga bingung. Selalu saja ada kejadian aneh yang menimpa Gendis. Syukurnya sekarang Gendis tidak pernah menangis lagi setiap malam. Paling dia hanya melek dan ngoceh sendirian sampai subuh. Jawabku sambil mencium kepalanya. Tiba-tiba aku teringat Eyang. Segera kurai handphone dan mengirim pesan ke nomor istrinya. Kuceritakan perihal ular yang tadi Mas temukan di tangga. Setelah menunggu selama 10 menit, terdengar nada pesan di handphoneku yang berisi balasan dari istri Eyang. Mama Gendis, kata Eyang tidak usah takut. Ular itu jelmaan dari yang menunggu di rumah Mama Gendis. Rumahnya dia memang di tangga. Eyang bilang, insya Allah sebelum meninggal akan datang ke rumah Mama Gendis. Yang sabar ya. Isi pesan dari Ibu S. Meninggal. Meninggal. Kalimat itu terus yang sering Eyang ucapkan. Apa manusia bisa tahu kapan ajal akan menjemput? Tanyaku dalam hati. Setibanya di rumah, tante menemui Mas dan Pak Tugiman di teras. Setelah berbasa-basi sebentar, beliau segera pamit pulang. Wah, Gendis sudah pulang. Enak ya tinggal di rumah kakek dan nenek. Suara Pak Tugiman heboh. Sini, Gendis digendong sama ayah. Ayah kangen banget nak. Tangan Mas terulur ingin menggendong Gendis. Namun tangan kecilnya dengan sigap menepis uluran tangan Mas. Kok nggak mau digendong sama ayah? Padahal ayah bawain oleh-oleh yang banyak untuk Gendis. Ujar Mas yang berusaha mencium pipinya. Namun lagi-lagi
wajahnya melengos menolak untuk dicium ayahnya. Pak Tugiman hanya tertawa melihat kelakuan Gendis yang selalu menghindari Mas. Mas Dedi, mungkin Gendis lupa sama sampean karena terlalu sering ditinggal pergi keluar kota. Kelakar Pak Tugiman berusaha mencairkan suasana. Mas hanya tersenyum dan terus berusaha memeluk Gendis, namun usahanya sia-sia. Hanya penolakan yang Mas dapatkan. Mata Gendis menatap tajam ke ayahnya, tatapannya penuh dengan rasa kebencian. Kenapa mata Gendis menatap ke Mas Dedi seperti sedang melihat musuh ya? Tanya Pak Tugiman sambil terus menatap Gendis dengan wajah keheranan. Di badan Mas banyak jinnya kali, makanya Gendis gak mau disentuh sama ayahnya, sautku asal-asalan. Terlihat perubahan di wajah Mas saat mendengar ucapanku. Dia langsung menunduk mengalihkan pandangan. Mungkin Mas merasa tersinggung, tapi kenyataannya memang seperti itu. Buktinya, Gendis tidak mau disentuh sama sekali oleh ayahnya. Pasti ada hal aneh yang sedang Gendis lihat pada diri Mas. Pak Tugiman kemudian pamit pulang sambil mengucapkan terima kasih untuk oleh-oleh yang sudah diberikan. Adzan asar berkumandang. Kami pun segera bersiap-siap untuk melakukan ruqyah. Tepat ba'da asar, Umi dan Pak Ustadz datang ke rumah. Setelah berbasa-basi, segera kuceritakan tentang ular yang tadi Mas temui di tangga serta peristiwa yang terjadi di mal. Sambil menunduk, Pak Ustadz berkata, tetap ikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Jangan pernah putus asa dengan semua ujian yang menghampiri keluarga kalian. Insya Allah, semua ada jalan keluarnya. Nasihat beliau bijak. Akhirnya proses ruqyah dimulai. Gendis mulai gelisah dan terus menolak saat ingin digendong oleh Mas. Tubuh kecilnya melakukan perlawanan. Dia tidak ingin tubuhnya disentuh sama sekali oleh ayahnya. Setelah bersusah payah, akhirnya Gendis berhasil digendong Mas. Suara tangisan langsung terdengar, memenuhi seluruh penjuru ruangan. Matanya menatap iba ke arahku dan tangannya berusaha menggapai meminta pertolongan. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan sedih. Sebenarnya hatiku tidak rela mendengar tangisannya. Tolong yang kuat dan sabar ya Dis, bisikku pelan. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dengan suara tangisan dan jeritan Gendis. Tangisannya begitu kencang, sampai terdengar ke rumah tetangga. Kuintip dari balik jendela, mereka tampak mondar-mandir di depan rumah sambil melihat ke arah pintu ruang tamu yang terbuka lebar. Mungkin tetanggaku penasaran dengan apa yang sedang kami lakukan, sehingga tangisan Gendis yang sangat menyayat hati sampai terdengar ke kuping mereka. Umi menatapku dan memberi isyarat agar aku tetap fokus dan mengacuhkan mereka. Saat dibacakan surat Al-Jin, tiba-tiba terdengar suara prak, bruk. Suara benda terjatuh dari arah dapur. Astagfirullah. Serempak aku dan Umi mengucapkan istighfar karena terkejut. Kulihat Pak Ustadz tetap konsentrasi melantunkan surat Al-Jin di telinga Gendis. Sementara suamiku terlihat kewalahan karena harus menggendong Gendis yang terus mengamuk dan merintih memohon untuk dilepaskan dari pelukan ayahnya. Umi segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke arah tempat suara benda jatuh itu berasal. Beliau mengisyaratkan agar aku tetap berdiri mendampingi Mas. Tidak lama kemudian Umi kembali dengan wajah tegang, seraya sudut matanya terus mengawasi ke arah dapur. Alhamdulillah setelah 15 menit, proses ruqyah pun selesai. Tangan kecilnya langsung terjulur ke arahku. Segera kusambut uluran tangannya sambil kudekap erat tubuh mungilnya yang bersimbah keringat. Nafasnya nampak tersegal-segal. Bibirnya yang tadi sempat memucat mulai memerah. Maafin mama ya Dis, tolong maafin mama karena membuat Gendis tidak nyaman, ucapku lirik. Mas dan Mbak Ima, bisa tolong ikut saya ke dapur sebentar, biar Pak Ustadz menunggu di sini untuk beristirahat, pinta Umi dengan suara yang tegas. Aku dan Mas lantas mengikuti langkah Umi dari belakang. Sesampainya di dapur, Umi menunjuk ke arah tangga. Mas Dedi, nanti segera ganti lampu yang di atas tangga dengan watt yang lebih besar. Jangan lupa di sini. Umi menunjuk ke arah bawah tangga. Juga dipasang lampu, biar penerangan di tangga tidak terlalu redup. Lampunya jangan pernah dimatikan ya Mas, biar selalu menyala terus. Tunjuk Umi ke beberapa titik di tangga. Umi,
Tadi pas Rukia sedang berlangsung, sepertinya ada suara benda terjatuh. Itu suara apa, Tanyaku dengan perasaan gugup. Itu mbak, suaranya berasal dari panci itu. Tadi pas Umi ke dapur, saya lihat pancinya sudah tergeletak di lantai. Tunjuknya ke arah panci besar yang ditaruh di atas meja dapur. Panci sebesar itu? Bagaimana mungkin bisa terjatuh, Imam menaruh panci itu di tengah-tengah meja, bukannya di pinggir. Tidak mungkin ada tikus atau kucing yang menyenggolnya. Rumah Ima selalu tertutup, sehingga tidak mungkin ada hewan yang bisa masuk ke dapur. Celetukku heran. Ya bisa mbak, penunggu di tangga sepertinya sangat iseng dan jahil. Saya juga merasakan hanya di area ini yang hawanya sangat lembab. Mereka itu sangat menyukai tempat yang hawanya dingin dan terasa lembab mbak. Makanya saya memberi saran agar segera dikasih lampu yang sangat terang di tangga untuk mengurangi tingkat kejahilan mereka. Mbak Ima juga suka duduk di tangga kan kalau cuaca lagi terik? Lirik Umi ke arahku. Iya kok Umi tahu? Sama seperti mereka. Mereka juga menyukai tempat ini karena bagi mereka hawanya terasa nyaman. Bola mata Umi berkeliling menatap ke arah tangga. Ada benarnya juga ucapan Umi. Duduk di tangga merupakan tempat favorit saat udara terasa panas karena aku merasa hawa di sana sangat dingin. Gumamku dalam hati. Kalian, jangan dipikir saya takut ya sama kalian. Lihat saja kalau sampai masih bersikap iseng. Saya tidak akan segan-segan mengusir kalian dari rumah ini. Bentak Umi ke arah tangga sambil melangkah meninggalkan dapur. Aku dan Mas menatap keheranan mendengar ucapan Umi. Setelah Pak Ustadz melakukan ruqyah rumah, mereka pun segera pulang karena sebentar lagi adzan maghrib akan berkumandang. Sehabis sholat maghrib, Mas langsung memanggil Pak Tukiman untuk segera memasang lampu Philips 15 watt di atas dan di bawah tangga. Saat itu juga, area tangga tampak terang benderang. Bismillah ya Mas, semoga tidak ada gangguan lagi di rumah, ujarku penuh berharap. Mas hanya terdiam dan langsung beranjak ke ruang tamu. Dirinya mengambil handphone yang tergeletak di meja. Jarinya tampak mengetik pesan, namun entah untuk siapa. Kenapa lagi kamu Mas? Kenapa sih kamu berubah menjadi dingin ke gendis? Dan aku? Tanyaku dalam hati sambil terus mengamati bahasa tubuhnya yang terlihat aneh. Malam harinya aku menikmati angin malam bersama putriku. Suasana di luar terlihat hening dan sepi. Tidak tampak satu orang pun di sana. Hanya ditemani oleh cahaya rembulan dan lampu penerangan jalan yang terlihat redup. Kakiku terus melangkah. Tumben tidak ada satu orang pun yang keluar rumah. Biasanya bapak-bapak suka berkumpul di pos sambil minum kopi dan main gaple. Pikirku sambil mengamati keadaan sekitar. Udara malam yang dingin terasa menusuk di sekujur tubuh. Pelukanku semakin erat mendekap gendis agar tubuhnya terasa hangat. Aku terus berjalan menyusuri jalan yang remang-remang karena kurangnya cahaya penerangan. Mataku menangkap sesosok tubuh wanita yang berdiri tidak jauh dari tempatku berada. Itu siapa? Kenapa ada perempuan yang berdiri dekat tiang listrik malam-malam begini? Sepertinya sedang menunggu seseorang. Aku terus melangkah mendekat ke tempat wanita itu berdiri. Semakin aku mendekat, penglihatanku semakin jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya kalimat itu yang terucap dari bibirku sambil kudekap erat tubuh putriku. Wanita itu memalingkan wajahnya sambil tersenyum sinis ke arahku. Sekarang terlihat jelas bola matanya yang berwarna hitam pekat. Seringainya memperlihatkan deretan gigi yang menghitam dan tajam. Rambutnya yang panjang terlihat hampir menyentuh tanah. Gaun putih yang membalut tubuhnya terlihat kumal dan menebarkan aroma bau busuk yang menyengat hidung. Aku terpaku melihat ke arahnya. Jari jemariku membeku dan mati rasa. Nafas serta debaran jantungku berpacu dengan cepat. Ingin aku segera berlari menghindar, namun semuanya terlambat. Kedua kakiku tidak bisa bergerak, seperti ada sepasang tangan yang sedang mencengkram erat dan tidak ingin melepaskannya. Aku berteriak minta tolong, namun tidak ada satu patah kata pun yang terucap dari bibirku. Wanita itu melangkah terseok-seok mendekat ke arahku. Kedua tangannya perlahan-lahan terangkat, maju ke depan, memperlihatkan kukunya yang tajam dan panjang. Dia menyeringai,
Air liurnya terlihat menetes berjatuhan dari sela-sela bibirnya yang lebar dan berwarna hitam. Pemandangan yang sungguh menjijikan hingga membuat perutku mual. Ya Allah, tolonglah aku dan anakku, doaku dalam hati. Tangannya mulai mendekat bersiap mencekik leherku. Dengan bibir bergetar, ku coba membaca ayat kursi. Saat itu, hanya Allah yang bisa menolongku dan Gendis agar terbebas dari makhluk yang menjijikan ini. Aku menahan nafas. Beberapa inci lagi kukunya yang panjang dan terasa dingin akan berhasil menyentuh leherku. Alhamdulillah, mulai terdengar suara dari bibirku. Dengan bibir bergetar, kulantunkan ayat kursi dengan suara yang lantang. Perlahan-lahan kukunya yang tajam mulai mundur teratur, matanya memandang penuh dendam dan amarah. Sosok itu mulai kembali ke tempatnya berada di bawah tiang listrik. Jangan takut, teruslah berjalan lurus ke depan dengan anakmu. Makhluk itu tidak akan berani mengganggu kalian. Aku akan menemani kalian dari belakang. Terdengar suara yang begitu lembut. Namun sayangnya aku tidak memiliki keberanian untuk menoleh ke belakang. Terima kasih, ucap bibirku gemetar. Maaf, Anda siapa? Tanyaku sopan sambil terus berjalan melewati sosok yang terus berdiri mengamatiku dengan tatapan mata menyala dibakar api amarah. Ternyata betul apa yang diucapkan oleh seseorang yang berada di belakangku. Sosok itu tidak berani mendekat ke arah kami. Tidak perlu tahu siapa diriku. Aku hanya menjaga kalian dari gangguan mereka. Semakin lama langkahku semakin menjauh dari wanita itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah menyelamatkan hamba dan Gendis. Puji syukur aku ucapkan kepada Sang Pencipta. Sekarang kalian sudah aman. Ingat pesanku. Setiap ada yang mencoba menyakiti atau mengganggu kalian, selalu ingat Allah. Karena mereka sangat takut dengan penciptanya. Sekarang aku pamit. Assalamualaikum. Ujarnya dengan suara yang amat menenangkan hati. Saat itu juga aku merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuh. Badanku mulai bergetar seperti tersedot pusaran dan semua menjadi gelap. Astagfirullah. Aku terbangun dengan tubuh bercucuran keringat dingin. Alhamdulillah cuma mimpi, ucapku dengan nafas terengah-engah. Ternyata tadi aku ketiduran ketika aku menemani Gendis bermain. Kulirik jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mengusap wajahku dan berkata dalam hati, ya Allah, kenapa mimpi burukku sangat menakutkan dan tampak nyata? Pertanda apa ini? Kulihat Mas sudah memasuki alam mimpi sambil memeluk Gulik. Gendis yang berada di sampingku masih belum tertidur. Dirinya sedang asik mengoceh sendirian, seperti ada yang tengah mengajaknya berbicara. Segera kuangkat tubuhnya dari kasur dan kuciumi pipinya. Dis, tadi Mama mimpi serem sekali. Ada makhluk yang mau menyakiti Mama. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya Dis. Harapku sambil menatap wajahnya. Matanya yang polos hanya menatap ke arahku sambil sesekali tangannya mengusap lembut pipiku. Gendis seperti berusaha menenangkan aku yang masih tampak ketakutan. Keesokan paginya ketika sedang asik bermain bersama Gendis di ruang tamu, terdengar suara dering dari ponselku. Kulihat tertera nama Ibu S di layarnya. Assalamualaikum Mama Gendis. Suara istri Eyang terdengar lembut. Waalaikumsalam Ibu. Tumben Ibu nelpon Imah, semua sehat kan? Tanyaku keheranan. Begini Mama Gendis, semalam pukul 12 penyakit jantung Eyang kambuh. Dari semalam Eyang dirawat di rumah sakit XX. Begitu Eyang sadar, yang langsung ditanyain malah Gendis. Bisa tidak Gendis dibawa ke rumah sakit untuk menemui Eyang? Sepertinya Eyang kangen sama cucunya yang cantik ini. Tanya beliau sopan. Ya Allah Eyang, kok bisa kambuh penyakit jantungnya? Insya Allah bisa Bu. Ima segera ke sana ya. Tolong kirim nomor kamarnya sekarang ya Bu. Ya begitulah Mama Gendis. Eyang mana bisa disuruh istirahat. Pasti lebih mementingkan orang yang membutuhkan bantuannya. Sekarang malah drop. Ya sudah, nanti Ibu kirim nomor kamarnya ya. Terima kasih banyak Mama Gendis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Semoga Eyang lekas pulih ya. Tidak lama kemudian masuk pesan ke handphoneku. Rumah sakit XS lantai 4 ruang 407. Aku bergegas menghampiri Mas yang sedang asik memegang handphone di ruang TV. Mas,
tolong anterin aku dan Endis ke rumah sakit X ya. Barusan istrinya Eyang menelpon, memberi kabar kalau sakit jantung Eyang semalam kambuh. Pintaku memelas. Mau jalan jam berapa? Tanya Mas tanpa mengalihkan pandangan dari layar handphone. Sekarang saja biar tidak kesiangan. Sekalian nanti kamu berterima kasih ke Eyang. Berkat bantuannya, Gendis sudah tidak pernah menangis lagi tiap malam. Terserah kamu saja. Sudah sana siap-siap, biar kita langsung berangkat. Jawabnya datar. Aneh banget perilaku suamiku akhir-akhir ini. Kuamati, Mas lebih sering menatap ke layar handphone daripada mengajak Gendis bermain. Lalu lintas hari itu sangat padat. Gendis mulai rewel karena merasa bosan di pangku. Dirinya tidak sabaran ingin segera menghirup udara bebas. Wajah Mas nampak cemberut karena terus mendengar tangisan putri satu-satunya. Setelah berkutat dengan macet selama 2,5 jam, akhirnya sampai juga kami di tempat tujuan. Begitu turun dari mobil, tangisan Gendis mulai terhenti. Matanya berkeliling menatap bangunan rumah sakit. Anteng ya nak, kalau melihat yang serem-serem, tolong cuekin saja, bisiku pelan. Dengan menggunakan lift kami menuju ke lantai 4. Pintu lift terbuka dan kami segera mencari ruangan 407 tempat Eyang dirawat. Tok tok tok. Ku ketuk pelan pintu kamar nomor 407. Tak lama kemudian pintu kamar dibuka dan terlihatlah wajah Ibu S. Gendis, ayo masuk. Itu sudah ditunggu sama Eyang dari semalam, ucapnya seraya mencium pipiku. Eyang yang sedang rebahan langsung berusaha untuk duduk ketika melihat kedatangan kami. Wajahnya terlihat pucat dengan jarum infus terlihat di tangan kirinya. Aku merasa tidak tega melihat kondisi Eyang seperti ini. Wajahnya terlihat sedang menahan rasa sakit. Cantik, sini Eyang gendong. Kangen Eyang sama Gendis. Wajahnya begitu sumringah melihat kedatangan kami. Eyang, ini Mas Dedi suamiku. Sambil kusikut tangan Mas untuk bersalaman dengan Eyang. Mas hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya. Eyang, terima kasih sudah membantu istri saya dan Gendis. Berkat bantuan Eyang, Gendis sekarang sudah tidak pernah menangis lagi setiap malam. Nada suara Mas terdengar terpaksa. Sudah, tidak usah berterima kasih. Itu bukan apa-apa, sahut Eyang sambil tersenyum. Ayo Mas Dedi, Mama Gendis, silakan duduk di sofa. Jangan berdiri terus, nanti capek, tawar istrinya sambil memamerkan lesung pipitnya yang cantik. Ruang perawatan yang sangat besar, didominasi warna pastel beserta perabotan yang tampak mewah mengisi seluruh ruangan. Mataku berkeliling berdecak kagum melihat ruangan perawatan Eyang. Mata Gendis juga tampak meneliti seluruh sudut ruangan. Dia tersenyum ketika menatap ke arah sudut ruang TV dan mulutnya mulai mengoceh. Nah kan, baru saja Gendis sampai, sudah banyak yang nyamperin ajak kenalan, ujar Eyang sambil terkekeh. Mataku terbelalak mendengar ucapannya. Serius Eyang, ada yang datang nemuin Gendis? Lah, itu apa kamu tidak lihat kalau anakmu dari tadi asik tertawa dan ngobrol bersama mereka? Memang wujudnya seperti apa Eyang? Kenapa Gendis tidak nangis? Cuma anak-anak kecil saja. Mana berani mereka bikin cucu Eyang menangis. Awas kalau berani. Mas hanya terdiam mendengar percakapan aku dan Eyang. Ia tampak tidak tertarik dengan apa yang sedang kami bicarakan. Mas Dedi tidak percaya ya kalau Gendis bisa melihat dan berkomunikasi sama makhluk halus? Tanya Eyang tiba-tiba. Maaf Eyang, betul saya memang tidak percaya, jawab Mas sambil menunduk. Suatu hari nanti Mas Dedi akan percaya dengan semua yang Gendis lihat dan katakan. Tinggal tunggu waktunya saja. Senyum Eyang seraya memakan buah apel yang kami bawa. Payah ayahmu Dis, punya anak yang istimewa, kok masih tidak mau percaya? Keke Eyang sambil terus mengunyah apel. Mas tidak menjawab perkataan Eyang, dia tetap asik dalam diamnya. Ima, semalam kamu mimpi apa? Tampaknya sangat menyeramkan, tanya Eyang dengan wajah serius. Dik, jantungku berdesir. Dari mana Eyang tahu? Padahal aku tidak menceritakan ke siapapun tentang mimpiku semalam. Iya Eyang, jawabku gugup. Sudah, tidak usah takut. Insya Allah ada yang menjaga Gendis dan Ima. Makhluk itu akan terus berusaha menyerangmu dalam mimpi, tapi insya Allah tidak akan pernah berhasil. Aku hanya terpaku mendengar ucapan Eyang.
Berarti mimpiku semalam itu nyata. Wajahku berubah pias mendengar penjelasan Eyang. Wajah Ima kalau lagi panik pasti langsung terlihat pucat. Sudah, santai saja, gurau Eyang. Dok, mereka mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam mimpimu. Bahkan mereka pun bisa menyakitimu lewat mimpi, bisik Eyang pelan. Kenapa mereka mau menyakiti Ima? Salah Ima apa salah mereka? Tanyaku ragu. Masih saja kamu tidak paham, Dok. Jelas kamu targetnya. Kamu itu tamengnya Gendis. Kalau kamu kenapa-napa, tidak ada yang menjaga Gendis lagi toh. Anakmu ini hanya merasa nyaman berada di dekat ibunya. Ya Allah, apalagi ini yang kuhadapi. Kenapa semakin bertambah rumit? Desisku dalam hati. Kalau kamu sakit, tidak ada lagi yang bisa memohon Gendis. Maka makhluk itu dengan mudah bisa menggantikan posisimu, tegas Eyang. Eyang, apa Ima dan Gendis tidak bisa hidup tenang tanpa ada yang mengganggu kami sama sekali? Nanti, Dok, kalau saatnya sudah tiba, mutiara ini akan berkilau. Cahayanya akan menyakitkan mereka. Senyum Eyang sambil menatap ke arah luar jendela. Gendis, sini sama Eyang cantik. Eyang mau gendong Gendis, sekalian minta tolong untuk disembuhin. Tinggal tempelkan tangan Gendis di dada Eyang, terus Gendis berdoa. Insya Allah, Eyang bisa sembuh, pintanya dengan wajah serius. Namun Gendis tampaknya tidak tertarik dengan ucapan Eyang. Anakku lebih tertarik bermain bersama mereka. Terdengar suara jeritan kegirangan dari bibir mungilnya sambil terus tertawa menunjuk ke tempat kosong. Kakinya menendang-nendang minta dilepaskan dari pangkuanku. Sepertinya Gendis ingin menghampiri mereka yang terus mengajaknya bermain. Mas memberiku kode untuk segera pulang. Dirinya mulai tidak betah berlama-lama di ruangan ini. Eyang, Ibu, Gendis pamit dulu ya. Soalnya masih ada yang harus Mas kerjakan. Eyang lekas pulih. Awas jangan sampai terima pasien dulu. Ibu tolong awasi Eyang. Kalau Eyang ngeyel, Ibu laporin ke Ima. Biar nanti Gendis yang marahin Eyang, ujarku sambil mencium tangan Ibu dan Eyang bergantian. Eyang hanya tertawa mendengar gurauanku. Aduh, Eyang masih kangen dengan si cantik, tapi malah mau pulang. Ya sudah, hati-hati di jalan. Insya Allah kalau Eyang sudah sembuh, Eyang langsung main ke rumah Gendis, tutur Eyang sambil mengelus rambut Gendis. Sambil melangkah meninggalkan ruangan, mata Gendis terus menatap ke belakang. Dirinya terus tertawa kegirangan sambil melambaikan tangan, tanda perpisahan kepada teman-teman barunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.